Ada aturan-aturannya, tapi perintahnya ada. Orang tua boleh mukul anak kalau anaknya dari 7 tahun disuruh diajak sholat, disuruh sholat, sampai 10 tahun nggak sholat boleh dipukul. Bahkan nadanya perintah, ya, sudah diizinkan untuk dipukul. Tapi pukulnya tentu saja pukulan orang tua kepada anak, bukan pukulan Israel kepada Palestina gitu ya. Bukan pukulan orang yang tawuran, bukan. Pukulan orang tua kepada anak itu nggak usah dijelaskan. Ya, orang tua pasti tahu ya gimana cara mukul anaknya. Kecuali orang yang nggak tahu cara jadi orang tua. Nah, ini yang perlu dijelaskan karena banyak orang yang udah lupa bagaimana caranya menjadi orang tua. Nah, gimana kalau anaknya ternyata tadi dititipkan? Ya, kita mau pergi ibadah haji, kita mau pergi merantau atau ada urusan ngungsi dan lain sebagainya, ya, ada bencana alam dan lain sebagainya, kita titipkan anak kita kepada paman dan uaknya, kepada kakek dan neneknya. Nah, mandat itu harus diserahkan, ya, ayah, ibu, kakek, nenek, ya, kakak, teteh, ya. Ini nanti kalau si kakak ini, ya, kalau anak saya nakal dipukul aja, kalau anak saya nggak sholat dipukul aja. Nah, itu berarti izin, ya, asalnya cuma dititipin. Kalau dititipin harus diperlakukan sebagai tamu, harus terhormat, ya, nggak ada banyak perintah dan larangan. Tapi kalau sudah dititipin, tolong ya, tolong kalau pagi dibangunkan, tolong nanti kalau main malam-malam disuruh pulang, kalau nggak nurut diomelin. Nah, itu contoh, ya, contoh pemberian mandat dari orang tua kepada selain orang tua, ya, dari orang tua kepada selain orang tua. Jadi kepada uaknya, kepada bibi, ya, paman, kepada kakek nenek, ya. Begitu juga kepada pondok, ya, selama tidak kami awasi, ya, kami sebagai orang tua tidak bisa mengawasi. Misalkan contoh, ini contoh ya, kalau anaknya ini ketahuan membohong, ya, misalkan, atau ketahuan nauzubillahi min dzalik, misalkan anaknya mencuri, ya, pukul aja tangannya pakai rotan, misalkan contoh gitu. Mudah-mudahan nggak terjadi, ya, nauzubillah. Itu contoh. Kalau udah dapat mandat bisa mukul pihak pondok karena diizinkan orang tua. Kalau nggak diizinkan, ya nanti kasus perdebatan, siapa yang berani mukul anak saya, belum dibawa ke persidangan, belum ketahuan mencuri apa enggak, kok udah dipukul, saya aja orang tuanya nggak pernah mukul, misalkan gitu. Atau si anak bilang, bapak gua aja nggak pernah mukul tangan gua, kok ini ada orang lain berani mukul. Sering begitu, secara psikologis bermasalah, secara sosial bermasalah, secara hukum bisa bermasalah. Tapi kalau orang tua ke anak, ya, kita di dalam rumah nih kelihatan anak kita, misalkan auzubillahi min dzalik, mudah-mudahan nggak terjadi, misalkan mencuri, kita pukul langsung tangannya, itu nggak perlu persidangan karena kita punya wewenang khusus, ya, dan kita tahu tensinya, orang tua tahu tensinya. Itu singkatnya begitu. Jadi sekarang bagaimana tugas-tugas pengasuhan yang terkait dengan kemandirian, kan ada dua nih ya, poinnya mandiri dan akhlak mulia. Yang terkait kemandirian, bagaimana nantinya dimandatkan, diamanahkan, dipindahkan untuk kasus di pondok, ya. Kalau kasusnya Nabi Muhammad dulu dibesarkan, dimandirikan oleh pamannya, ya, oleh pamannya, ikut tinggal sama pamannya, kemudian ikut sampai mandiri, ya, karena tidak ada ayahnya. Anggaplah seperti itu, ya, ayahnya absen, sedang berhalangan hadir atau tidak memiliki kemampuan penuh untuk membersamai, untuk mengajarkan tentang kemandirian, sehingga harus dilimpahkan, ya, dengan berbagai alasan dan kasusnya, ya. Baik, itu pengantar sekaligus review dari yang sebelumnya. Jadi nanti kita bahas poin sub dari poin pengasuhan adalah mandiri, ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa, ya, sudah
disebutkan di sini a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal yakhsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Nah, di sini saya tandain merah ya. Dzurriyyatan di'afan khafu alaihim. Jadi kurang lebih ayat ini artinya dan hendaklah takut. Ya, takut ini bisa bertakwa kepada Allah atau nanti takut karena ada kekhawatiran secara fitrah. Ya. Orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka mengkhawatirkan darinya ya, atau terhadapnya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Nah, di sini ada beberapa hal, nanti kita lihat dari pandangan para mufassir secara ilmu tafsirnya. Di sini saya cuma ingin ngambil poin bahwa nanti ada keturunan yang kalau kita tinggalkan itu keadaannya itu lemah. Ya. Dan kita khawatir kalau kita bertakwa harusnya membaca ayat ini kita kekhawatiran itu harus berbuah menjadi amal ya. Kita lihat ini tafsir dari Kemenak setelah menjelaskan anjuran berbagi sebagian harta. Ini ceritanya tentang anak yatim kalau di alur ayatnya ya pembahasannya. Dari harta warisan yang didapat kepada kerabat yang tidak mendapat bagian, ayat ini memberi anjuran untuk memperhatikan nasib anak-anak mereka apabila menjadi yatim dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan di kemudian hari, anak-anak yang lemah dalam keadaan yatim yang belum mampu mandiri di belakang mereka. Maksudnya setelah sepeninggalan mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Jadi kalau Kemenak itu di ayat terjemah ayatnya langsung dalam kurung kesejahteraan, khawatir terhadap kesejahteraannya. Lantaran mereka tidak terurus, lemah dan hidup dalam kemiskinan. Oleh sebab itu hendaklah mereka para wali, ya, orang tua dan yang memiliki perwalian, jadi bisa ke paman, bisa ke uwa ya, bisa ke kakek yang pekan lalu sudah sempat saya singgung, bulan lalu pernah saya singgung bahwa kalau orang tuanya, kalau anaknya yatim berarti otomatis nanti ke uaknya, ya, ke pamannya dan lain sebagainya. Oleh sebab itu hendaklah mereka para wali bertakwa kepada Allah dengan mengindahkan perintahnya, perintah Allah dan menjauhi larangannya. Hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar, penuh perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak yatim dalam asuhannya. Nah, ini permisalannya kita dapat titipan anak asuh dari kerabat kita, ya, misalkan adik atau kakak kita meninggal, dia punya anak, otomatis pindah perwaliannya ke kita. Terus kita khawatir ini kan nggak ada bapaknya anak kan, sementara ini adalah keponakan kita. Gimana nanti nih hidupnya? Ya, miskin nggak? Harta warisannya gimana? Nah, ada pengelolaan lagi ayat tentang pengelolaan harta anak yatim. Nah, kalau dalam asuhan kita berarti kita harus mewujudkan kekhawatiran itu, gimana caranya supaya nanti dia itu tumbuh sebagai orang yang mandiri dan sejahtera, gitu ya, tidak miskin dan tidak lemah. Nah, itu kurang lebih itu ya. Sekarang kita lihat tafsir Jalalain. Dan hendaklah bersikap waspada. Nah, ini malah nadanya lebih keras ya. Maksudnya terhadap nasib anak-anak yatim, orang-orang yang seandainya meninggalkan, artinya hampir meninggalkan di belakang mereka. Jadi sebelum meninggal harus dipersiapkan diri, maksudnya. Sepeninggalan mereka keturunan yang lemah, maksudnya anak-anak yang masih kecil, mereka khawatir. Kalau di sini lemah artinya kecil karena kalau ditinggalin masih kecil nanti gimana? Mereka khawatir terhadap nasib mereka akan terlantar. Maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah
mengenai urusan anak-anak yatim itu, dan hendaklah mereka lakukan terhadap anak yatim itu apa yang mereka ingini dilakukan terhadap anak-anak mereka. Nah, jadi harus memperlakukan sama, kemudian harus memberi nasihat, kurang lebih itu ya. Kemudian sepeninggalan mereka nanti, dan hendaklah mereka mengucapkan kepada orang-orang yang hendak meninggal perkataan yang benar. Ini sebagian tafsir mengisyaratkan ini ajaran atau anjuran untuk memberikan wasiat sebelum meninggal. Jadi mempersiapkan diri, salah satunya wasiat supaya tidak miskin. Ya, wasiat itu bisa berupa petuah, tapi bisa juga nantinya berkaitan dengan warisan. Misalnya menyuruh bersedekah kurang dari sepertiga atau memberi selebihnya kepada ahli waris, sehingga tidak membiarkan mereka dalam keadaan sengsara. Nah, wasiatnya misalkan tolong yang itu dikasih ke anak pertama, tolong yang ini dikelola diteruskan oleh anak kedua, dan lain sebagainya. Kemudian ini dari Kementerian Agama Saudi. Ayat ini, dan hendaklah takut orang-orang yang seandainya meninggal dan meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang masih kecil-kecil atau lemah, yang mereka takutkan mengalami kezoliman atau tidak terurus. Maka hendaknya mereka selalu merasa diawasi oleh Allah dalam memperlakukan orang-orang yang berada dalam tanggungannya atau dalam asuhannya, dari anak-anak yatim dan anak-anak lainnya, yaitu dengan cara menjaga harta benda mereka, mendidik mereka dengan baik, dan menyingkirkan segala gangguan dari mereka. Dan hendaklah mereka berkata dengan ucapan yang sejalan dengan semangat keadilan dan yang baik-baik. Nah, terakhir dari Tafsir Al-Mukhtasar, di bawah Imam Masjidil Haram. Ini, dan hendaklah merasa takut orang-orang yang sekiranya mereka mati dan meninggalkan anak-anak yang masih kecil lagi lemah, serta dikhawatirkan akan terlantar, maka seharusnya mereka bertakwa kepada Allah dalam mengurus anak-anak yatim yang berada di bawah perwaliannya, dengan tidak menzolimi mereka, agar setelah mereka mati Allah menyediakan orang-orang yang mau berbuat baik kepada anak tersebut sebagaimana mereka berbuat baik terhadap anak-anak yatim. Nah, di sini ada penekanan kita ketika mengurus anak yatim, ya, keponakan kita atau siapapun itu nanti akan dibalas, atau kita berharap sebagai tawasul bahwa kalau kita meninggal anak kita juga dibantu diurus oleh orang lain, ya, seperti di kisah surat Al-Kahfi, ya. Ada orang, kalau orang tuanya baik, nanti orang lain akan berbuat baik kepada anaknya. Kemudian, dan seharusnya mereka berbuat baik terhadap anak-anak dari orang yang mereka hadiri wasiatnya. Nah, berarti kalau ada wasiat dari orang meninggal, kita yang menjalankan kalau kita punya hak atau punya wewenang, apalagi wasiatnya dititipkan kepada kita, ya. Contoh misalkan ada beberapa kasus tuh, saya pernah dapat teman saya diwasiati oleh seorang kawannya yang mau meninggal, saya titip anak gadis saya. Waktu itu pernah ada anak gadisnya belum dididik secara Islami, jadi orang tuanya pejuang dulu, ya, zaman-zaman represif zaman dulu tuh, Islam lawan pemerintah masih ada ada konflik dengan beberapa aktivis, itu dititipkan. Nah, karena dapat wasiat, sementara si kawan saya ini dia sudah menikah, tapi dapat titipan tolong urus anak saya, anak gadis saya, belum sempat dididik agama, sementara udah beranjak dewasa. Yang dilakukan teman saya waktu itu agak ekstrim, ya, ini saya kaget juga pertama pas cerita, bingung, perasaan istrinya bukan ini dan lain sebagainya. Kelanjutan pokoknya teman saya ini menjalankan amanah itu dengan berusaha melamar si anak gadis ini dan ngikutin pola hidupnya. Tadinya udah aktivis banget, sudah ustadz, dia harus ngikutin sampai dapat. Dan dalam kasus itu dia menyembunyikan
bahwa karena kalau ketahuan sudah punya istri nggak mungkin mau dan nggak mungkin diizinkan sama keluarga besar. Padahal dia dapat amanah wasiat. Sampai sudah punya anak, saya tahunya pas sudah punya anak. Saya bingung, kok anaknya? Perasaan kata teman-teman anaknya di pondok, kenapa anaknya ada di rumah? Saya bingung. Itu istri anak yang awal katanya. Tapi semenjak itu udah pamitan dia sudah dengan istrinya. Kasusnya dia sudah sama-sama ngerti bahwa ini lagi menjalankan wasiat. Jadi pisah tinggal sama istrinya, cuma ditengok sesekali aja. Begitupun sama anaknya, ya, untuk menjalankan wasiat. Ini contoh ketika orang dapat wasiat itu berat menjalankannya. Ya, dia terbebani. Kadang-kadang misalkan ada wasiat minta dikuburkan di mana gitu ya. Nah ini juga pelajaran buat orang yang ngasih wasiat untuk kira-kira gitu ya. Sekiranya berat jangan, karena jadi beban buat orang yang dapat wasiatnya kalau nggak menjalankan. Ya, kayak kasus teman saya itu, dia untung istrinya bisa kompromi. Ya, kalau enggak kan kacau. Ya. Tapi alhamdulillah jadi dapat sampai keturunannya. Ya insya Allah jadi masuk pesantren dan lain sebagainya gitu. Itu kisah tentang wasiat. Oh, tadi ke close ya? Ini udah suaranya ya? Iya, suara. Oke. Cancel. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini cukup ya tadi. Ayat ini intinya berkaitan bahwa tidak boleh kita meninggalkan generasi yang lemah. Ya, meskipun sebagian besar pandangan mufassirnya lebih menekankan kepada anak yang dititipkan. Ya. Jadi ini bisa pakai fikih aula ya. Apalagi kalau anak kita sendiri, gitu ya. Kalau kita ketitipan anak yatim atau diberikan amanah, nah ini itu harus kita perhatikan jangan sampai dia lemah. Apalagi kalau anak kita sendiri, ya jangan sampai dibiarkan lemah. Kemudian juga adanya anjuran untuk kalau bisa anak itu diberi wasiat, diberi nasihat, dan diberi warisan. Kita lanjutkan. Nah ini contoh pembahasan ketika kita ingin mempersiapkan anak kita menjadi generasi yang tidak lemah, ya, generasi yang tidak lemah. Ya. Terkait dengan hal ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah mensyariatkan syariat yang namanya i'dad. Ya, ini kalau dalam pembahasan fikih jihad, jihad itu selalu didahului oleh i'dad. Ya, dalam keadaan normal ketika ada peperangan. Kalau dulu ini ya, dalam sistem Islam itu kalau mau perang ya ada yang disiapkan untuk berperang. Tapi karena ini ada di ayat Al-Qur'an, perintahnya itu bukan tuntutan secara fitrah saja. Ya, kalau secara fitrah kita mau perang maka kita mempersiapkan diri. Ya, bahkan para ahli perang itu punya kata-kata mutiara tuh. Kalau misalkan kita mau hidup damai, katanya kita harus mempersiapkan perang. Kenapa begitu? Supaya nggak diganggu. Nah ternyata di ajaran Islam itu ada, ya, damai ataupun perang persiapannya nggak boleh berhenti. Ya, bahkan menurut salah seorang ulama, i'dad itu nggak butuh persyaratan apapun. Jadi dalam semua kondisi dia harus diamalkan. Ya, dalam setiap kondisi harus diamalkan. Nggak pakai alasan apapun atau kita nggak ada uzurnya gitu ya, harus dilakukan i'dad. Nah cuma i'dadnya itu dalam pengertian yang luas. Nah kita lihat kalau di sini ayatnya bercerita secara khusus kasus. Kita bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa mir ribatil khairi turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamun.
Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan persiapkanlah untuk mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Nah, ini perintah persiapannya itu langsung dari Allah dan harus dilakukan sesuai kemampuan atau kesanggupan. Kemudian di sini di apa namanya? Ini ayatnya karena suratnya tentang perang ya, Al-Anfal dan At-Taubah itu tentang perang. Jadi di sini disebutkannya dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang ya. Yang dengan hal itu kamu menggetarkan musuh Allah dan musuhmu. Jadi ada musuh Allah, ada musuhmu, dan orang selain mereka yang tidak kamu ketahui. Jadi kita punya ajaran, ini sering disalahpahami juga ya sama yang aliran-aliran keras. Katanya ini kewajiban untuk menteror orang ya. Padahal kalau ulama-ulama yang lain menjelaskannya lebih kepada teror itu efek ya, bukan niat menteror, mentakut-takuti ya. Teror itu efek. Jadi kita misalkan ngaji nih, kita ngafalin Quran, nah orang kafir itu terteror, nah gitu. Jadi terornya itu efek orang, bukan kita pengen menteror orang kafir ya. Jadi kita disuruhnya itu mempersiapkan diri, bukan menteror. Tapi nanti orang-orang itu akan terteror otomatis. Itu udah takdirnya ya. Kalau orang Islam kuat, orang-orang kafir, musuh-musuh Allah, musuh-musuhmu, dan yang selainnya ya, menurut sebagian mufasir ini orang-orang munafik ya. Itu ketakutan ya. Jadi gentarlah musuh Allah dan musuhmu itu karena persiapanmu ya. Jadi fokus kita bukan untuk nakut-nakutin, apalagi membuat kerusuhan. Gak boleh ya, itu malah haram ya. Bikin orang takut dengan niat kita menakut-nakuti atau membuat orang-orang betul sebagai sampai ketakutan, itu haram. Tapi kalau orang takut karena kita hafal Al-Quran ya, karena umat Islam itu berjaya, kemudian orang lain takut, nah itu mah salah sendiri ya. Katanya sekarang DL, derita lo, salah sendiri ya, mau memusuhi umat Islam padahal umat Islamnya nggak pernah takut. Dan umat Islamnya kekuatannya selalu bertambah. Umat Islam itu selalu mempersiapkan diri sehingga tidak mungkin bisa dikalahkan. Gitu ya. Jadi ini ayat tentang i'dad. Nah, para ulama membahas fikih i'dad itu bahwa i'dad itu mencakup berbagai aspek ya, banyak ya, yang dipersiapkan itu. Jadi ini orang Islam nih, kita semua, bukan cuma anak-anak kita, itu punya kewajiban i'dad ya, mempersiapkan diri. Kalau situasinya perang, disiapkannya itu kuda-kuda perang. Sekarang ada perang nggak? Sekarang ada perang nggak? Bapak Ibu mungkin bisa kasih pendapat. Nah, perang pemikiran. Satu, perang pemikiran. Jadi kalau perang pemikiran, kita harus mempersiapkan dengan pemikiran yang kuat, sehingga orang-orang itu berhadapan dengan kadar-kadar umat, dengan santri-santri itu jiper bahasa anak sini ya, gentar, takut. Wah, ini orang nih pemikirannya luar biasa, sekali diskusi, sekali debat orang terpengaruh dan lain sebagainya. Itu contoh perang. Perang apa lagi? Perang ekonomi sekarang ya. Perang politik ya. Perang asimetris, geopolitik. Umat Islam tuh disetting di dunia sebagai yang tertuduh dan biang kerusuhan dunia. Padahal aslinya yang tertindas. Tapi karena ada perang informasi ya, perang asimetris itu menggunakan informasi untuk menjatuhkan posisi lawan. Kemudian kalau di ekonomi sekarang ada perang bisnis, perang big data ya, rebut-rebutan data dari umat Islam supaya bisa diatur ya. Ini contoh-contoh perang ya. Jadi perang pemikiran, perang ekonomi, politik ya. Pertanyaannya, ayat ini kita amalkan nggak ya? Jangan cuma kita mengeluh
Kalau istilah politik kemarin kan katanya ini 9 naga ya. Para taipan-taipan pengusaha-pengusaha Cina kafir yang pengen menguasai Indonesia ya, mengatur oligarki lah bahasa politiknya kan gitu. Ya, ngatur para pejabat, men-settingin itu. Pertanyaannya kita ada nggak persiapan ke sana? Ya. Kita pernah nggak mempersiapkan anak kita untuk sampai selevel mereka minimalnya? Ya, untuk bisa menggetarkan. Ya, sekarang kan yang ada kita yang gentar. Ya, kita ngelihat kemampuan orang-orang dalam bidang ekonomi, ya, negara Cina, Amerika, dalam teknologi, ekonomi dan lain sebagainya. Luar biasa mereka ya. Meskipun kita punya iman sehingga tidak gentar ya, tapi harusnya kondisinya terbalik. Harusnya kita yang seperti itu sehingga mereka gentar, nggak berani macam-macam. Kalau sekarang kan berani mereka macam-macamin umat Islam ya, karena dianggap remeh. Umat Islam dianggap remeh. Kenapa dianggap remeh? Karena tidak menjalankan syariat iqdad. Ya, di sini ada kata kunci lagi, ada musuh Allah, ada musuh-musuh orang Islam, dan ada yang selainnya, yaitu ada orang Islam sendiri yang punya penyakit hati. Ada orang Islam yang nggak senang sesama umat Islam. Ya, ada yang karena beda mazhab atau beda aliran, nggak mau kalah di bidang politik, dijatuhkan. Ya, rebutan kursi parlemen, rebutan bisnis. Karena padahal sesama umat Islam harusnya kolaborasi, ini malah saling menjatuhkan. Contoh ya. Kemudian nah ini sedikit, ini ada tafsirnya ya. Saya lupa nih ada tafsir. Kita lihat dari pendapat para mufasir terkait dengan ayat ini, apa yang harus kita persiapkan. Ini singkat aja ya, nanti intinya saya bacakan dulu. Dan siapkanlah untuk menghadapi musuh-musuhmu, orang-orang kafir yang selalu berusaha mencelakakanmu dan membatalkan agamamu. Kita tuh punya doktrin di ajaran Islam ini bahwa Islam itu punya musuh, ya, musuh abadi. Jadi meskipun kitanya nggak bermusuhan, ya, ini sifat, kalau di kajian peradaban itu sifat ideologi itu memang selalu bermusuhan. Ya, sifat ideologi itu saling bermusuhan dan saling mempengaruhi serta saling mengalahkan. Jadi ajaran Islam juga begitu. Ya, kebenaran itu selalu face to face berhadapan dengan kebatilan. Jadi kalau kita jadi ahlul haq, jadi pemegang kebenaran, kita pasti bermusuhan dengan ahlul batil. Ya, makanya Allah ciptakan juga setan dan iblis ya sebagai sparring partner ya, buat latihan mengasah semangat jihad kita, terus menghitung amalan kita. Itu salah satunya dikasih musuh. Ya, musuhnya udah dikasih, adu mubin lagi ya bahasanya, udah nampak jelas musuhnya itu nyata. Nah, kita meskipun tidak punya rasa permusuhan dengan orang lain, harus tahu bahwa ada yang memusuhi kita. Gitu. Nah, kemudian kekuatan apa saja yang mereka sanggupi? Ya, ini kekuatan akal. Nah, tadi ya pemikiran, jasmani, senjata, dan apa saja yang kamu mampu, di mana kekuatan itu dapat membantu. Kekuatan mereka termasuk dalam hal ini adalah berbagai keahlian membuat senjata perang dan perangkatnya seperti meriam, peluru, senapan, pesawat tempur, kendaraan darat dan laut, benteng, kapal layar, parit, perangkat-perangkat pertahanan, dan mampu menangkal ancaman musuh, termasuk belajar membidik, melatih keberanian, seni perang. Oleh karenanya Nabi bersabda, nah ini ada hadis juga ya tentang sunnah memanah ya. Katanya kekuatan itu adalah dengan memanah, dengan membidik atau melontar ya terjemahan. Jadi latihan memanah, latihan berkuda, latihan renang itu adalah rangkaian dari persiapan perang. Perangnya bukan harus kita nyari musuh, musuhnya udah ada gitu ya tadi. Jadi karena sewaktu-waktu orang-orang kafir, tentara iblis dan setan itu sewaktu-waktu nyerang, gitu ya. Maka kalau kita pengen damai, kita harus mempersiapkan perang. Ya, dulu perangnya terbatas kepada tadi, ya, alat pelontar,
ya, masih memanah. Dulu belum main meriam. Meriam zaman Sultan Al-Fatih baru ya. Penemuan teknologi meriam, kemudian pak besar-besar meriam. Ya, mau naklukin peradaban Eropa, Konstantin waktu itu dengan meriam terbesar. Ya, sehingga gentar mereka, kaget ngelihat armada perangnya Muhammad Al-Fatih, takut mereka, kaget. Ya. Jadi semacam futuhat gitu loh ya. Karena zamannya Nabi kan datang, nggak usah dilawan, takut mereka. Dan kita nggak perlu bunuh orang, ya, datangin aja, takut diambil alih. Nah, itu contoh bahwa kalau kita tunjukkan kekuatan, kita fokus untuk iqdat, untuk mempersiapkan diri, insya Allah kalau bisa sih nggak usah perang, maksudnya nggak usah pertumpahan darah gitu ya. Dan itu yang dilakukan oleh Cina sekarang. Ya, Amerika dulu strateginya masih militer. Ya, invasi sana, serang Afghanistan, serang Irak, ya, Libya dibikin kacau. Tiba-tiba ada kekuatan baru yang bikin gentar. Cina nggak ngapa-ngapain dia, nggak ngirim tentara dia, atau menurut dia mungkin belakangan aja ngirim tentaranya. Tapi beberapa negara sudah dibeli oleh Cina. Beberapa negara mata uangnya sudah dikuasai, tunduk dia. Ini kolonialisme gaya baru. Ya, jadi bukan dijajah dengan cara tanam paksa kayak zaman kita dulu, tapi dibikin bekerja siang malam, nanti uangnya diatur oleh mereka. Nah, ini karena berubah ya polanya. Nah, kita dalam keadaan itu masih berleha-leha. Ya, saya aktif di dunia bisnis digital, sama begitu. Dilihat nggak ada yang serius dalam tanda kutip ya. Ada beberapa yang serius, tapi keseriusannya itu nggak nampak. Ada orang-orang yang besar, punya kekuatan, tapi tadi tidak dengan niat iqdat. Sehingga yang harusnya membangun kekuatan umat untuk kepentingan umat, tiba-tiba jadi bekerja sama dengan orang kafir, atau malah dijual asetnya. Ya, punya meriam terbaik nih, tapi ternyata bukan buat nih umat Islam punya meriam terbaik, jangan macam-macam, jangan ganggu, enggak. Nih umat ketika punya meriam, ternyata nih kalau mau dibeli bayarin aja. Sekarang begitu polanya. Saya punya perusahaan besar, kalau mau dibeli bayarin aja. Sementara yang nyetak uang mereka. Itu namanya apa? Bukan iqdat. Ya, kalau iqdat itu dampaknya orang pasti terteror. Orang kafir, musuh Allah, musuh agama Islam pasti terteror. Nah, itu parameter ya. Kalau ternyata malah senang, nah berarti bukan iqdat itu. Ini singkat saja. Ini masih ya tentang lafal ribat, itu artinya menyiapkan kuda. Kuda itu kendaraan ya. Kalau dulu perang itu baju perang, baju zirah sama kuda. Jadi ukurannya kalau baju perangnya bagus, kudanya bagus, wah itu udah unggul, menang. Sama satu lagi pedang. Ya, pedang atau tombak senjata. Jadi antara itu doang persiapannya itu. Ini di apa nih, Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka, kendaraan bermotor untuk perang, panser, tank, lapis baja dan lain sebagainya. Nah, intinya. Jadi ada ajaran iqdat. Nah, pondok harus juga punya konsep iqdat, tapi jangan sampai disalah ini ya. Jangan disalahpahami dan jangan salah gunakan ya. Seperti kasus iqdat yang tahun berapa tuh, sekitar 10 tahun lalu ya, iqdat di Aceh diarah-arahkan, dipancing untuk latihan untuk bareng-bareng berangkat ke Palestina, lama-lama latihan perang, latihan tembak, akhirnya digeser-geser, diarahin untuk lawan polisi. Padahal iqdat itu enggak, kita persiapkan diri aja. Nanti kalau ada kenapa-napa, ada kerusuhan di Indonesia, jangan sampai, tapi kita tetap siap. Atau ada invasi, misalkan Indonesia diserang, kita siap di barisan menunggu komando para ulama, ya, para kiai. Nanti kalau dibutuhkan siap. Ya. Jangan seperti kasus di zaman
Imam Al-Ghazali. Ya, sudah ada seruan jihad, para pemudanya nggak ada yang datang. Sampai kakek-kakek itu teriak-teriak di masjid, ya, dibilang tentara salib datang, tapi nggak ada yang datang umat Islamnya. Lapor ke khalifah, khalifahnya lagi main burung. Itu di sejarah tertulis. Sedih itu zaman itu. Makanya keterpurukan jauh. Ya, itu juga salah satu ibroh, ya, para sebagian cendekiawan meneliti kenapa Imam Al-Ghazali nggak nulis fikih jihad, karena kondisinya zaman dulu boro-boro nulis ajaran jihad, ya. Orangnya pada malas ngaji, ya, pada jauh dari ulama, ulamanya pada berebut harta dunia, sehingga yang ditulis adalah Ihya Ulumuddin, ya, untuk membersihkan hati dan lain sebagainya. Itu zaman itu kasusnya umat Islam dalam kekhilafahan, ya. Pengajian ada di mana-mana, tapi pengajian isinya itu cuma berantem antar mazhab, sampai nauzubillah dulu sampai bunuh-bunuhan. Di buku sejarah banyak tuh umat Islam tuh beda mazhab, bunuh-bunuhan di masjid. Ya, ulama-ulama besarnya berdebat cari muka ke khalifah supaya diangkat jadi penasihat khalifah atau jadi mazhab resmi. Kita jangan sampai ke arah itu, ya. Banyak ngaji tapi ternyata tuh. Cirinya salah satunya hilangnya semangat jihad. Ketika orang kafir datang takut. Ya. Sampai terkenal juga setelah Imam Ghazali, generasi berikutnya sampai ke Imam Ibnu Taimiyah, ya, Syekhul Islam, itu ada sampai keluar fatwa, ini menggunakan kaidah Sadduz Zari'ah. Ada fatwa, gimana kalau kita ketemu dengan orang tentara Mongol yang lagi mabok, katanya. Boleh nggak amar ma'ruf nahi mungkar? Jangan, katanya. Jangan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan diperingatkan larangan meminum khamar. Biar aja mereka mabuk. Kalau mabuk mereka nggak sadar. Kalau sadar mereka menguasain kita. Itu, ya, kurang lebih. Jadi terkenal tuh kenapa ada fatwa mempertimbangkan mudorot yang besar. Jangan dicegah orang dari mabuk, karena kalau dia nggak mabuk, dia bisa ngerampas harta kita, menjarah, membunuh. Biar aja dia mabuk-mabuk gitu. Itu sampai terkenal ada fatwa seperti itu, ya, karena kondisi umatnya kayak gitu, ya. Banyak penceramah, banyak yang belajar agama tapi untuk dunia, ya. Kita nggak mau seperti itu. Jadi niat kita untuk ke pondok bukan untuk banyak hafalan, bukan untuk jadi ahli agama yang ujung-ujungnya ternyata cuma menjual agama, ya, nauzubillahi min dzalik. Itu sebagai contoh. Nah, kemudian ini ada hadis yang juga sering disampaikan oleh para ustadz di banyak kajian, ya. Al mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Dulu saya waktu masih SMA ngaji di ajaran ini, karena saya termasuk yang badannya lemah, ya. Kalau olahraga stamina sering kalah dan sebagainya, saya megangnya ujung-ujungnya doang, ya. Di hadis ini diceritakan bahwa orang mukmin yang lebih kuat, orang mukmin yang kuat itu lebih baik, lebih dicintai oleh Allah daripada yang lemah. Tapi kan dalam keduanya ada kebaikan, saya bilang gitu. Saya dulu terintimidasi mendengarkan ajaran ini. Harus kuat dong, harus diajakin main futsal, diajakin main basket, nggak mau gitu kan, mager saya. Kan mukmin yang kuat itu dicintai, diajak mendaki gunung nggak ikut, ajak main bola nggak ikut, ya. Saya membela dirinya, meskipun saya mukmin yang lemah, insya Allah ada kebaikan juga di saya. Tapi ternyata setelah diperdalam, ya, maksudnya selama ada iman, ya masih baik. Namanya mukmin pasti baik. Jadi bandinginnya iman dengan kafir, ya lebih baik. Orang beriman itu pasti punya kebaikan. Tapi di antara orang mukmin, kalau kita menyengaja memilih untuk jadi lemah, itu sebuah kesalahan. Ya, saya dulu salah tuh. Dari situ insaf lah, berusaha. Tapi udah terlanjur keburu sibuk berkeluarga, ngurus anak segala macam, nggak sempat tuh, suka diajak olahraga, latihan segala macam. Sekarang semampunya aja deh, ya.
Apalagi bapak-bapak yang kerja juga ya kadang-kadang nggak sempat. Udah siang malam pokoknya kadang-kadang ngikutin ritmenya pekerjaan. Tapi ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya, fisik boleh lemah, pemikiran nggak boleh. Pemikiran boleh lemah, harta nggak boleh, kayak gitulah. Jadi banyak hal yang kalau bisa kita ambil kekuatan tadi ya, mempersiapkan diri. Apapun itu untuk menunjukkan mukmin itu yang terbaik adalah yang kuat. Ya. Di antara yang berharta dengan yang tidak berharta, yang terbaik itu yang berharta. Amalnya bisa lebih banyak. Tapi jangan dipatokkan jadi imannya, berarti merendahkan, enggak. Ini untuk berkompetisi dalam amal. Fastabiqul khairat. Bisa punya peluang banyak amal solihnya. Jangan dibalas dengan minder lagi kayak saya dulu ya. Miskin juga kan enggak apa-apa. Bisa banyak zikir, bisa senyum juga sedekah kok. Nah, itu senyum kepada saudara sedekah itu untuk memberi kebahagiaan buat orang-orang yang belum kaya, orang-orang yang miskin supaya enggak putus asa, supaya bisa juga berbuat kebaikannya bertambah. Amalan orang miskin itu dengan senyum. Makanya kalau lihat lagi banyak senyum berarti lagi nggak punya duit. Ya, harusnya banyak sedekah, tapi banyak senyum sebagai pengganti. Nah, ini mengingatkan kita bahwa kalau ini dijadikan penjelasan tambahan untuk surat Al-Anfal yang ayat 60 tadi. Jadi kalau kita mau jadi orang yang terbaik di antara mukmin, ya. Kalau di doa juga kan kita lil muttaqina imama ya. Pengen jadi imamnya orang-orang yang bertakwa. Berarti jadi pemimpin di antara orang bertakwa, ada yang memimpin. Berarti punya keunggulan, bukan dari ketakwaannya. Nah, ini juga dari pondok juga gini nih. Ya. Kalau dibilang orang pondok bisa baca kitab, ya semua orang pondok bisa baca kitab gitu ya. Ngaji lo di sana ada hafalan, ya semua pondok kan ngafalin juga. Ya, paling mentok 30 juz kasarnya gitu. Terus 30 juz jadi hebat ya enggak, yang lainnya juga begitu. Apa keunggulan kita? Nah, itu. Jadi jangan cari yang standar ya. Ya, bukan berita kalau misalkan ada lulusan pondok bisa baca kitab, itu bukan berita. Ya, enggak perlu diceritain. Bisa hafal Al-Quran itu bukan berita. Ya. Kalau dari SMA umum dia hafal Quran bisa baca kitab itu berita. Karena sebenarnya dia nggak fokus di situ tapi bisa. Berarti dia unggul di antara yang lain. Ya. Anak pengusaha kaya bisa beli macam-macam, bisa buka toko, bisa investasi, itu bukan berita. Memang begitu kesehariannya dan memang itu pola hidupnya. Jadi dia nggak ngapa-ngapain pun udah begitu. Nah, apa yang menjadi keunggulan kita atau yang menjadikan kita bisa jadi imam orang bertakwa atau jadi mukmin yang qawi? Ya, kita di pondok ini bisa jadi mukmin insya Allah. Tapi jadi mukmin yang qawi enggak? Nah, itu ya. Ada idatnya enggak? Apa yang dipersiapkan? Nah, karena apa? Karena di sini ada orang mukmin itu dalam beberapa penjelasan ada tingkatan-tingkatannya. Ya, jangan pakai minder yang tadi ya. Gak apa-apa dia masuk surga di pinggiran juga, di emperan. Yang penting masih masuk surga dibandingkan masuk neraka. Nah, itu udah putus asa gitu ya. Udah putus asa itu khawatirnya tadinya udah kedudukannya udah di pinggir surga. Gara-gara punya keyakinan itu dan ungkapan-ungkapan seperti itu malah jadi jatuh. Karena maksiat ya, dan menyelisihi syariat ya, menyelisihi banyak ajaran-ajaran Islam. Harus Islam itu kan mengajarkan optimisme, semangat, berjuang ya, iqdat, mempersiapkan diri, jihad ya, bertarung dengan kesungguhan hati. Tapi dia bilang nggak apa-apa deh. Nah, itu berarti tadinya amalan dia ada di pinggiran surga, tiba-tiba mungkin bisa jadi jatuh gara-gara itu. Kita jangan sampai di situ. Dan kalau ngebandingin kekayaan, jadi kadang-kadang suka salah nih. Orang belajar agama jadi nggak punya hasrat terhadap dunia. Ya, harusnya tetap punya hasrat, tapi jangan jadikan dunia itu menguasai hati. Ya, punya hasrat untuk menguasai dunia, untuk
menyebar rahmatan lil alamin, membagi rahmat. Ya, punya hasrat untuk memiliki harta yang berlimpah, untuk sedekah, untuk zakat, untuk bagi-bagi, untuk nolong orang. Jadi hasrat, keinginan, obsesinya itu harus tetap ada. Ya, jadi mukmin di tingkatan mana kita? Ya, di sini ada tingkatan-tingkatannya, nanti dapat derajatannya ada. Kalau yang sering dibahas di Mahat Tahfiz biasanya, nanti kita dibangkitkan sesuai dengan jumlah hafalan. Ya, udah hafalannya mentok di 30 udah selesai ngerasanya, udah dapat surga paling tinggi. Nah, padahal itu jumlah hafalan itu ukuran doang tadi ya. Bisa aja dari hal lain dia malah bisa jadi jatuh. Ya. Jadi jangan meremehkan dan mempersempit satu bagian ajaran Islam, kemudian yang lainnya ditinggalkan. Ya, padahal kita harus masuk Islam secara kafah, ya, secara keseluruhan. Kita nggak bisa hanya satu ajaran aja. Ya. Kalau para sahabat dulu unggul di salah satu aspek, itu tidak meninggalkan yang lain. Ya, ada sahabat yang katanya nanti masuk surganya lewat pintu puasa. Itu bukan berarti nggak ngaji, ya. Ada yang masuk surganya karena sedekah, bukan berarti nggak puasa. Ya, ada yang pokoknya saya mah sedekah aja deh, ajaran lain peduli amat. Sampai ada harusnya wajib jihad, ya, ditinggalkan. Ya, bahkan kalau misalkan kita merujuk pada ulama mujahidin, ya, Syekh Abdullah Azzam misalkan, itu sampai menyerukan bagaimana membebaskan tanah orang Islam yang dijajah. Nah, sekarang kan kita tahu tadi perangnya udah beda, penjajahannya beda nih. Gimana cara membebaskannya? Ya, dulu Kiai Hasyim Asy'ari fatwa jihad, ya, membela negeri, mengusir penjajah. Ya, sekarang penjajahnya datang lagi nggak dengan bala tentara, datang dengan konsep mata uang, datang dengan konsep barang impor. Ya, dengan konsep marketplace, teknologi datang. Terus nggak ada fatwa untuk melawan, mengusir, ya. Paling mentok fatwa haram aplikasi X, haram menggunakan, udah berhenti doang. Habis gitu umat lupa dan terpaksa make, nggak punya tandingannya. Ya. Perjuangan terakhir itu dulu, perjuangan terakhir belum terakhir ya, terakhir kali maksudnya. Para ulama itu menyerukan pendirian bank non riba. Itu sekitar 20 tahun di Indonesia berjuang, akhirnya jadi. Tapi nggak memikirkan kader-kader siapa yang akan ngurus bank non riba, sehingga nggak bisa berkompetisi. Ini di tas, ambil tasnya kan. Video Zoom. Ini. Oh, ya. Sampai mana tadi? Oh ya. Jadi tadi ya, kita memposisikan di mana? Ya, sebagai umat Islam yang apa? Kalau mau biasa-biasa aja ya di rumah aja deh. Ini saya sambil ambil contoh standar terendahnya. Ada ulama Syekh Malik bin Nabi, kalau nggak salah, itu membahas tentang peradaban. Katanya orang-orang dulu tuh standar khatam Qur'annya, orang paling malas sebulan sekali itu khatam. Orang paling malas di zaman peradaban keemasan Islam, paling malas sebulan sekali kalau nggak salah. Nah, itu ukurannya. Ketika kita ada di zaman itu, kita nggak mungkin membanggakan diri. Ya. Jadi karena standarnya beda. Sama kalau Bapak Ibu sekalian pergi ke Mauritania, ya, ke negeri Sinkit, nggak ada tuh anak hafal Quran dibangga-banggain. Ya, di sana anak-anak rata-rata udah Sahih Bukhari. Jadi tukang dagangan aja ngafalinnya hadis. Ya, Al-Quran mah udah selesai di masa kecil. Itu contoh. Nah, kalau kita membangga-banggakan diri di hal-hal yang sebenarnya sederhana, bisa hafal Quran, itu berpotensi untuk tergelincir sehingga kita jadi melalaikan yang lain. Apalagi sampai merendahkan standar.
ya, membanggakan hafalan Quran, membanggakan bacaan Quran, itu bisa menyimpang. Ya, harusnya itu disyukuri aja, disyukuri, dipertahankan, dijadikan kebiasaan. Ya, orang-orang biasa cuma yasinan, kita khataman setiap malam Jumat misalkan. Ada beberapa yang sudah mentradisikan itu di beberapa tempat. Jadi malam Minggu atau malam Jumatnya itu khataman, karena sudah punya tadarus rutin. Nah, jadi dulunya cuma tradisi yasinan, sekarang tradisinya khataman. Itu kan meningkatkan, tapi itu nggak perlu dibangga-banggain. Wah, si ini udah ini sekarang nggak. Sekarang sampai hafal Quran aja disebut al-hafiz. Dulu al-hafiz itu untuk orang yang berapa 100.000 hadis kalau nggak salah, beserta sanadnya. Ya. Kalau sekarang hafal Quran doang sudah dijadikan juara gitu ya. Jadi jangan sampai tertipu lah gitu intinya. Kita perlu meningkatkan diri terus menerus, dan apa yang menjadikan amal utama kita itu kita kejar terus tanpa harus meninggalkan kewajiban yang lain. Dan jangan iri dengan orang lain, amalan orang lain. Ya. Irinya boleh dalam pengertian kita jadi terpacu, pengen juga kayak gitu. Tapi jangan sampai iri itu membuat kita tidak mengerjakan apa yang menjadi core amalan kita. Kita masing-masing amalannya, mungkin ada yang amalannya itu dengan bekerja, membayar hutang. Ada yang amalannya mungkin masuk surga gara-gara banyak ya, ngasih minum anjing aja ada ya masuk surga lah. Ngasih minum anjing, melihara kucing, ada masuk surga dari itu. Tapi itu bukan karena amalan itu. Ya kan, di akidah kita kan diajarkan juga itu karena rahmat Allah. Allah melihat hati hambanya yang ketika melakukan amal itu, ya Allah lebih tahu lah penilaiannya. Ya, seberapa ikhlas, seberapa rahmahnya mereka dan lain sebagainya. Tapi sebagai ukuran dunia, patokan syariat kita sekarang, kita harus memperkuat diri kita. Nah, kekuatannya apa aja sih? Nah, ini tadi ya, kalau generasi yang lemah itu lemah dalam akidah dan pemikiran. Ini contoh ya, sebagai alat ukur. Lemah dalam ilmu dan keterampilan, lemah mental dan spiritual, lemah ekonomi dan pekerjaan atau bisnisnya, lemah dalam wawasan dan teknologi. Nah, kita kalau kuat, kita harus memperkuat seluruh aspek ini sebisa mungkin. Ya nggak harus semua ya. Syukur-syukur kalau semua, tapi sekarang kita memperkuat di sisi mana nih? Artinya memperkuat itu harus di atas standar. Ya. Para ustadz yang sudah hafal 30 juz, ya berarti ya standar ustadz itu udah umum, berarti taikin lagi. Ya, hadis misalkan. Habis hadis mungkin matan-matan kitab fikih dan lain sebagainya. Orang-orang yang di bidang bisnis, ya, tingkatin. Kalau sekarang sampai bikin apa? Unicorn. Jangan cuma punya satu toko, tapi tokonya bisa diwaralabakan, terus bisa ditingkatkan lagi dan lain sebagainya. Bikin koperasi, jangan cuma koperasi biasa, sampai jadi koperasi induk dan lain sebagainya seterusnya. Jadi dalam banyak aspek ini kita harus memperkuat diri kita. Nah, ini satu kaidah yang perlu saya sampaikan dan saya jelaskan di sini karena ini terkait dengan prinsip-prinsip dalam pengasuhan. Ya. Jadi di sini mungkin fokusnya nanti membahas tentang bisnis, tapi nanti bisnisnya umum ya. Ini kaidah ini saya buat dari hasil perenungan dan dulu karena ada permintaan kajian yang membahas tentang entrepreneurship. Setelah saya kaji, saya bandingkan dan saya diskusi dengan teman yang di bidang entrepreneur, ternyata ada beberapa poin ini, gitu ya. Jadi saya kasih judul beternak sebelum berdagang sebagai rangkuman pola kehidupan yang dibangun oleh Rasulullah. Ya, Rasulullah itu menjadi penggembala sebelum terjun ke dunia bisnis. Ya, dan ternyata para nabi hampir sebagian besar itu penggembala. Ya, dan ada hikmahnya ternyata. Ya, tadi. Jadi ini dalam rangka mempersiapkan diri tadi, mau kuat apa tadi?
akidah, pemikiran, ilmu, keterampilan, bisnis, pekerjaan, wawasan, teknologi. Mau kuat itu sekarang kita mulai dari mana? Nah, mulainya adalah dengan membangun kepemimpinan. Ya, di sini saya buat konsepnya leadership sebagai pangkal entrepreneurship. Jadi, jangan khawatir anak-anak kita belum bisa jualan. Itu bukan tanda kelemahan. Ya, selama dia punya leadership, punya kepemimpinan. Ya. Kemudian magang sebelum berdagang. Jangan khawatir belum bisa dagang, belum punya bisnis, tapi khawatir kalau kita nggak punya tempat magang atau belum sempat memagangkan anak. Kalau dalam konteks pondok, magang itu bisa jadi asisten ustadz ya, atau ada istilah pengabdian di beberapa tempat itu. Kalau sudah selesai mondok, dia harus ngajar selama 1 tahun, misalkan di daerah binaan dari pondok tersebut. Itu magang tuh, sebelum dia nanti bisa bangun pondok sendiri. Ya, kalau lulusannya pengen bangun pondok lagi, ya kan? Mungkin ada kalau bisa direncanakan mungkin bisa ya. Jadi mungkin sekitar 30% lulusannya harus jadi kiai lagi, harus bikin pondok lagi, dan itu dipersiapkan dengan cara membangun jaringan mahat misalkan, seperti yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang membangun jaringan madrasah islah. Ya, murid-murid dari Imam Al-Ghazali dibikin jejaring, ya, bikin asosiasi. Gunanya apa? I'dad, ya, untuk memperkuat. Ya. Oh, alumni ini. Jadi bukan alumninya individual. Ya. Alumni Mahat Imam Hafiz ini nanti misalkan 10-20 tahun lagi ada pertemuannya. Ya, ada pertemuannya, ada evaluasinya, ada jaringan kerjasama alumni. Ya, belum terbayang ya? Ikatan Alumni Mahat Imam Hafiz. Ya, nanti ada forumnya. Ya, Ikatan Pengusaha Alumni Mahat Imam Hafiz, Ikatan Politisi Alumni Mahat, dan lain seterusnya. Jadi ada jejaring, ada tempat magang. Nah, ini leadership sebagai pangkal atau awal dari entrepreneurship itu karena supaya nanti ketika masuk di dunia bisnis dia tidak menghitung dengan hitung-hitungan angka saja, ya, tapi ada hitung-hitungan kepemimpinan. Ya, magang sebelum berdagang, sebelum terjun langsung ke pasar untuk punya usaha sendiri, itu supaya dia tahu bagaimana cara mengelola. Ya, tekun, disiplin, dan rela berkorban sebagai ciri pemimpin. Nah, ini jadi mau jadi leader, ya, sebelum bisnis jadi leader dulu. Kemudian apa sih ciri-cirinya? Tekun, disiplin, dan rela berkorban. Ya, kalau belum punya sifat ini, jadi konsentrasi kita sekarang anak kita, santri kita itu sudah punya sikap tekun, disiplin, dan rela berkorban nggak? Nah, ini yang bisa disimulasikan. Karena dengan paling tidak dengan 3 hal ini, itu dia sudah punya jiwa kepemimpinan. Tinggal setelah itu diuji cobakan, mimpin apa, misalkan dibentukkan organisasi santri misalkan, atau dibikin kepanitiaan acara, atau dibikin diutus sebagai tim tertentu. Saya belum terbayang nih kalau di Mahat ini. Kalau di dunia sekolah, dunia kampus itu banyak unit kegiatan yang bisa dibuat dan dirangkai. Nah, itu yang menurut sebagian penelitian itu yang justru berpengaruh buat hidup, karena materi akademiknya katanya nggak sampai 10% mempengaruhi hidup, atau tidak jadi bekal, ya, hanya mempengaruhi 10%. Ini beberapa penelitian yang pernah saya baca. Ya. Jangan-jangan hasil pondok ini juga begitu. Dan kita nggak tahu ya, harus diriset. Di sekolah itu kebanyakan materi sekolahan yang dia pelajari, meskipun sampai ranking 1, juara umum atau lain sebagainya, itu hanya 10% berpengaruh sebagai bekal kehidupan dia selanjutnya. Karena apa? Nanti banyak aspek lain, ya, aspek kemampuan sosialisasi, kemampuan negosiasi, kemampuan berkorban, ya, disiplin yang tinggi, ya, bertahan menghadapi konflik, ya, cari jalan tengah dan lain sebagainya. Ini aspek-aspek yang ya kalau hidup pasti ketemu kayak gituan. Ya.
Berapa banyak kesalahan umat Islam, kesalahan ya orang tua kita dulu juga ya, cuma gara-gara salah lobi politik. Ya, kita belajar dari lobinya Soekarno ke Daud Bereh. Ya, Aceh sampai kehilangan marwah yang dulunya sangat berjaya, sampai nggak mampu mempertahankan kesultanannya. Tapi Kesultanan Jogja itu bertahan sampai sekarang dan punya, itu karena kemampuan negosiasi. Kalau keulamaan, keberanian, nggak ada yang ragu sama kader-kader dari Aceh dulu ya, sampai banyak cut-cut ya, Cut Mutia, terus siapa lagi tuh, ada banyak keperwiraan orang Aceh, keulamaan ya, sampai sekarang struktur keulamaannya masih ada di masyarakat. Ya, gelar Tengku dan Tekunya aja masih dipertahankan. Ya, tradisi itu masih ada. Tapi ternyata kemampuan politik, lobby dan adu strateginya kalah dengan orang-orang Jawa dalam kasus itu ya, dalam kasus mempertahankan kedaulatan waktu itu. Banyak kesultanan yang sudah basisnya Islam, sudah dikawal para ulama, nggak bisa. Kita juga belajar dari sejarahnya siapa, Ammar bin As ya, kekhilafahan Ali bisa jatuh cuma gara-gara kemampuan lobby politik. Tahu ya Ustadz mungkin ya, kisah apa itu, Fitnatul Kubro ya, dari zaman pembunuhan Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya, sampai berpindahnya ke Muawiyah ya, cuma gara-gara lobby politik. Ini sesama orang mukmin aja kadang-kadang ada konflik ya, kadang-kadang ada konflik. Itu tidak bisa dihindarkan. Yang penting tetap jaga hak-haknya, tetap dijaga. Tapi nggak menutup kemungkinan karena kalah kemampuan lobby, orang yang lebih baik agamanya, orang yang punya potensi lebih unggul, punya aset yang lebih besar, itu bisa kalah hanya karena kemampuan lobby. Nah, yang berikutnya, bisnis berarti kemampuan mengelola urusan. Ini dari konsep dasarnya, bisnis secara bahasa itu memang artinya kesibukan ya. Banyak bisnis nih berarti banyak urusan. Nah, semakin banyak bisnis berarti semakin banyak pengelolaan. Lain halnya dengan kemampuan untuk menciptakan uang. Nah, di pondok harus banyak bisnis. Ya, meskipun mungkin bisnisnya ngurus tanaman, meskipun mungkin ngurus ternak. Nah, itu bisnis. Karena apa? Ada alurnya nanti, ada penanggung jawabnya. Nah, itu Ustaz mungkin bisa nanti sama wali santri mungkin bisa dimusyawarahkan bisnis apa yang kita buat ya, meskipun sekedar melihara ikan, tapi karena dimulai dari cara ternaknya dipelajari, ada mekanismenya, ada penanggung jawabnya, dan diukur, ada perkembangannya ya, mungkin ayam, mungkin burung, mungkin tanaman dan lain sebagainya ya, atau media, majalah, website ya, atau channel YouTube dikelola oleh santri ya, bagaimana supaya perkembangan subscriber, kalau sekarang kan gitu ya, banyak yang pengen jadi YouTuber cita-citanya. Nah, gimana jadi YouTuber yang islami, yang syar'i ya, santrinya misalkan bisa diperlombakan ya, mana yang paling banyak subscribernya, mana yang paling banyak viewernya, atau diamanahkan untuk ngelola punya pondok dan lain sebagainya. Jadi bisnis berarti mengelola urusannya harus banyak. Jangan biarkan anak muda itu nganggur, jangan biarkan anak muda itu malas ya, karena dia harus mencicipi banyak hal sehingga dia tahu di situ nanti dia akan ketemu yang kalau kata orang-orang di pelatihan parenting itu nanti ada minat dan bakatnya. Cara sederhananya, lakukan banyak hal, nanti dia akan ketemu ya, di mana dia akan tahu minat dan bakatnya ketika dia sudah melaksanakan sesuatu, sudah mencicipi ya. Oh, ternyata saya lebih senang ngurus ikan nih. Oh, ternyata saya lebih senang latihan bela diri. Ternyata saya lebih senang ngetik, bikin tulisan. Ternyata nah disitulah dia bisa unggul nanti. Tapi bukan berarti yang lainnya dia nggak bisa. Artinya harus dicoba dulu ya. Kemudian setelah mengelola berbagai urusan, mengelola dan mengatur manusia. Nah, di sini ya, menjadi penggembala
sebelum mengembalakan umat gitu lah ya bahasanya. Bagaimana kita ngurus hewan ternak sebelum kita ngurus manusia. Ya, jadi uji cobanya, bisa nggak kita ngurus ternak itu nggak ada yang mati. Sebab kalau udah langsung praktek, kita disuruh ngurus manusia terus manusianya mati kan bahaya. Nah, kita melihat beberapa kepemimpinan politik di negeri ini, mungkin pemerintah daerah atau pusat dan lain sebagainya, di dunia bahkan banyak yang menurut kita nggak Islami, tapi kita nggak nyiapin pemimpin yang siap untuk itu. Atau kita punya tokoh-tokoh Islami tapi tidak punya kemampuan manajerial, tidak mampu mengelola. Jadi ibarat kata nih kasarnya, ya, misalkan setelah Pak Jokowi ganti, misalkan siapa nih presidennya, umat Islam udah nyiapin belum? Ya. Kalau umat Islam gak nyiapin, ya, musuh-musuh Allah, musuh-musuhnya umat Islam udah nyiapin, Pak. Ya. Saya sampai sekarang masih sedih itu kalau nggak lihat perkembangan partai-partai Islam, partai-partai yang baru yang muncul dan lain sebagainya, masih nggak ada harapan. Maksudnya nggak ada harapan, belum kelihatan bakal bisa menggantikan. Berarti masih panjang perjuangannya. Ya, PR siapa? Ya bagi-bagi tugas. Kita mau nyelesain, nggak harus kita yang nyelesain, Pak. Nggak harus kita ya, Bapak Ibu sekalian punya bidang apa nanti yang harus kita selesaikan. Tapi seminimalnya itu sebagai contoh. Ya, semalam saya diskusi sampai jam 11 malam dengan teman saya alumni ilmu manajemen dari UI, teman-teman kampus saya dulu. Cerita mau ngambil S2. Kegelisahannya saya tanya, kenapa mau ngambil S2? Mau jadi dosen, mau jadi akademisi? Saya ingat ada teori yang mau saya kembangkan katanya. Saya langsung, karena saya ngajar manajemen juga di kampus Rahma di Merdeka. Saya bilang, saya selama ngajar dan belajar ilmu manajemen nggak tahu siapa yang pakar manajemen Islam atau tokoh manajemen yang bisa ngelola bisnis segala macam, tapi itu yang Islami atau dari kalangan yang loyal kepada dakwah lah. Berarti kalau umat Islam berantakan dan kalah, wajar ya, kita yang tidak mengubah hidup kita. Allah nggak akan ubah hidup suatu kaum kecuali kaum itu yang merubahnya. Ya. Terus saya tanya sama teman saya, umat Islam ini masih percaya nggak sih bahwa apa? Al-haqqu bila nizam yaglubul batil bin nizam. Kebenaran yang tidak terorganisir itu niscaya dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Percaya nggak dengan kaidah itu? Kayaknya nggak percaya umat Islam ya. Kayaknya tetap Islam itu pasti menang meskipun kita nggak berantakan hidupnya. Ya, karena doktrin Islam pasti menang. Tanpa ada kalau di ada akademik tuh, tanpa ada definisi operasional, tahapan-tahapannya gimana Islam pasti menang itu. Terus kita mau ikut kontribusi nggak? Jangan-jangan Islam pasti menang, cuma kita yang ngalangin. Ya, kata Syekh Syakib Arsalan, al-Islam mahjubul lil muslimin. Islam itu keindahan keagungannya tertutup sama orang-orang Islam. Jadi karena kita jangan-jangan Islam itu jadi direndahkan, Islam itu jadi dilecehkan, jangan-jangan karena kita terlalu berleha-leha, karena kita nggak mempersiapkan generasi kita. Ya. Katakanlah kita sudah jadi generasi yang gagal, bukan berarti harus kita wariskan kegagalan ini ke anak-anak kita. Ya. Santri-santri kita, anak-anak kita harus lebih tinggi, lebih kuat. Dan kuatnya itu bukan angan-angan, tapi dengan persiapan tadi. Ya. Sudah selesai hafalan, yang lainnya sudah selesai belum? Ya. Sudah selesai kemampuan bahasanya, yang lainnya sudah belum, dan lain sebagainya. Kemudian perdagangan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan. Jadi kalau kita berdagang, akhirnya ketika berbisnis menghasilkan sebuah perdagangan, itu niatnya harus karena memenuhi kebutuhan, bukan mencari keuntungan. Ya, keuntungan itu sebagai dampak. Seperti tadi kita mempersiapkan diri, dampaknya orang kafir terteror, bukan karena pengen menteror. Ya, salah niat itu. Dan nanti jadi salah pola. Sama berdagang juga untuk memenuhi kebutuhan. Setelah terpenuhi kebutuhan kita penuhi kebutuhan orang lain. Nanti skemanya jadi beda. Ya,
Skemanya jadi beda dengan menumpuk harta. Ya. Saya ini udah membiasakan diri meskipun terlambat berbisnis dalam mempraktekkan teori-teori dagang. Jadi saya kalau ada uang lebih sedikit harus nambah karyawan. Gitu. Jadi jangan ada uang. Kalau orang kan nambah unit bisnis ya, investasi lagi, buka cabang, buka toko baru. Jadi itu yang secara umum. Tapi kalau saya lebih mendekatkan contoh yang langsung kasih kerjaan ke orang. Ada duit lebih nih, bisa buat gaji siapa nih? Meskipun belum seberapa, siapa tahu ada yang butuh dengan gaji seala kadarnya ini, rekrut orang baru lagi. Ya, setiap ada kelebihan gitu. Pas udah kurang lagi ya berarti dilepas lagi. Jadi niatnya itu bukan untuk mencari keuntungan, mencari selisih, apalagi menumpuk harta. Memenuhi kebutuhan diri, setelah itu memenuhi kebutuhan keluarga besar. Ya, adik, kakak, kakek, nenek dan lain sebagainya dipenuhi. Jadi ada namanya konsep family project. Ya, saya bulan yang lalu sudah sempat sebut ya, ada keluarga-keluarga yang kokoh, keluarga-keluarga yang besar itu menjalankan konsep pengasuhan. Ya, dari situ baru kebutuhan tetangga, kebutuhan umat. Dari situ kita bisa nyumbang pondok. Ya, kalau bisa membiayai full. Ya, karena memang ada bagi tugas dalam ajaran Islam, ada yang memang nggak usah kerja karena takhusus untuk menuntut ilmu. Tapi itu dengan mandat ya, bukan sembarangan. Saya ada beberapa yang curhat juga, saya pengen nih takhusus tapi yang kasih makan anak-anak siapa? Ada beberapa yang curhat begitu. Saya bilang saya juga pengen, cuma belajar aja. Apalagi saya senang belajar. Tapi kalau nggak kerja, nggak bisnis, nah makanya kalau nggak ada mandat jangan. Tapi kalau ada mandat, ada sebuah yayasan, organisasi yang bilang, udah Ustadz, antum jangan mikirin bisnis lagi. Ya. Tapi Ustadznya sendiri nggak boleh punya niat saya nggak pengen bisnis. Ya. Khalifah aja sampai dilarang dulu sama Dewan Syuro baru jangan bisnis, fokus aja ngurus umat. Ya. Siapa itu kisahnya Utsman atau Abu Bakar ya? Tapi kan ini bisnis punya saya, ini urusan saya, ini yang saya kelola, tanggung jawab saya dunia akhir. Kan bisnisnya kan amal soleh juga, ibadah juga. Ya. Tapi jadi ada hal yang lebih urgent dan lebih besar, urusan umat lebih bisa penting. Oh ya udah, karena sudah dapat mandat. Ya, dapat mandat. Alhamdulillah istrinya, keluarganya nerima tadi ya, pengertian, nggak apa-apa deh, nafkah berkurang sedikit. Ya, nggak apa-apa hidup lebih sengsara, yang penting ada amal soleh lain. Nah, gitu. Jadi itu ya untuk memenuhi kebutuhan umat. Kemudian di sini Rasulullah juga ternyata sebagai seorang pedagang, selain sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin militer, sebagai kepala negara dan lain sebagainya, tapi ternyata juga seorang pedagang. Ya, ibarat kata nih, kalau mau nyunah kita dagang, meskipun nggak harus jadi pedagang murni, karena Rasulullah juga akhirnya kan lepas posisi profesi pedagangnya lepas. Ya, seminimalnya dijalankan ini. Ya, kalau sekarang oke, kita karyawan tapi kita bisa bisnis juga. Oke, kita ustadz, kita bisnis juga. Ya, bahkan ada yang pembantu rumah tangga bisnis juga ternyata dan omsetnya besar. Ya, saya dengar di YouTube tuh ada pembantu rumah tangga omsetnya besar. Bahkan ada satpam OB di salah satu perkantoran Jakarta itu punya kios, toko-toko kelontong 5. Tapi dia tetap OB. Pas ketahuan sama temen-temennya, kok ternyata punya ini usaha punya. Ya ini buat gaya hidup dan rasa syukur saya, karena saya dari awal merantau ke Jakarta jadi OB, gajinya disisihin segala macam, ditabung sampai punya 5 toko. Ini mah usaha udah buat rezeki orang-orang. Saya mah rezekinya memang dari OB katanya. Nah itu mental ya, karena melalui tahap tadi ya, nggak tamak, nggak serakah, dan dia rela berkorban. Ya, tetap posisinya ya udah, karena dia menganggap perusahaan ini berjasa, saya akan mengabdi di perusahaan ini, dan saya memang OP dari awalnya. Tapi apa itu membuat dia tidak berkembang, tidak ikhdat, tidak mengembangkan diri, tidak menambah manfaat? Enggak ternyata. Ya, yang nggak bertambah cuma status dia doang, gaji dia nggak bertambah, status sosial dia nggak bertambah. Ya, yang bertambah ternyata ketawaduannya, amal solehnya, sedekahnya, bisnisnya bertambah, gaya hidupnya nggak berubah. Itu luar biasa orang-orang seperti itu ya. Jadi kita apa yang bisa kita tambah
ya, untuk mewujudkan generasi yang mandiri. Ya, nanti kita belum ngomongin akhlak mulia ya, kita ngomongin kemandirian dulu di sini. Ya, pondok ini bisa menghasilkan apa? Ya, jadi musyawarah antara wali santri dengan dewan asatidz di sini harus bisa menghasilkan banyak bisnis. Tadi bisnis nggak harus langsung berkaitan uang ya. Bisnis itu artinya kesibukan yang terpola, ya, yang terukur, yang ada penanggung jawabnya. Itu namanya bisnis. Nah, santri sebagai generasi mandiri berarti di sini pesantren harus menjadi penguat, harus bisa mempersiapkan santri dari aspek akidah dan pemikiran. Kemudian dari aspek ilmu dan keterampilan. Dari aspek mental dan spiritual, dari aspek ekonomi dan pekerjaan. Nah, ini yang tadi kita semua lemah di sini. Dari aspek wawasan dan teknologi. Jadi kalau belum ada, kita upayakan bareng-bareng. Ya. Lagi-lagi asalnya pengasuhan itu, tanggung jawab kemandirian itu dari orang tua. Ya, bukan tanggung jawab siapa-siapa. Dunia akhirat yang ditanya, kenapa anaknya sengsara, kenapa anaknya miskin, kenapa anaknya tidak mandiri, orang tua yang ditanya. Tapi sekarang kita punya media, tempat mediasi, wadah kita bersama-sama menumbuh kembangkan anak kita, yaitu pondok. Sekarang gimana kita mandatkan ini ke pondok, bagaimana kita mandatkan ini ke para pengurus yayasan, ya, supaya saling bahu-membahu. Ya. Timbal baliknya apa? Timbal baliknya kalau kita punya anak yang mandiri, kita tenang. Tidak ada kekhawatiran tadi di ayat yang awal disebutkan, kita khawatir generasi kita lemah. Ya. Dengan itu kita juga harus timbal balik. Ya. Kalau di komunitas homeschooling kami mengembangkan konsep karena nggak berbasis pondok ya, bergilir. Konsepnya gini. Kalau ada orang tua jago masak, dia harus buka kelas masak. Nanti yang lain anak-anaknya datang ke sana. Mau itu berbayar dan enggak itu dimusyawarahkan. Perlu bayaran enggak, perlu biaya enggak dan sebagainya. Ada orang tua yang jago renang, anak-anak pada belajar ke sana. Ada orang tua yang jago menulis, jago mendongeng, anak-anak belajar ke sana. Janjian tiap hari apa, mau berapa lama. Nah, itu yang dilakukan di kami di komunitas homeschooling. Pondok itu punya peluang lebih besar lagi karena ada basis tempatnya. Ada pertemuan rutin. Kalau di komunitas itu sangat fleksibel. Jadi kadang-kadang semangatnya juga nggak bisa diatur gitu ya. Kalau di pondok itu kita bisa lebih rapih, ya, karena ada sistemnya, ada strukturnya. Ya, pertemuan, oke, ini kajian wali santri, ya, kita berbagi inspirasi tentang keparentingan, tentang keorangtuaan, bagaimana penguatan keluarga dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai cuma berhenti di sini. Ya. Potensi bapak ibu sekalian di sini, ya. Mungkin ada yang sarjana, ada yang ahli, ada yang punya bisnis. Masa sih nggak di-sharing ke bapak ibu yang lain, ke sesama wali santri? Masa nggak di-sharing ke ustadznya? Ya, jangan kalah sama orang MLM ya. Kita punya bisnis MLM, orang pasti diajak. Ya, tapi kita punya bisnis ayam goreng misalkan, kok nggak diajak sih temennya? Kok sesama wali santri nggak diajak? Kok ustadznya nggak diajak? Ya, kita punya bisnis tambang misalkan. Kita punya investasi emas, kok ustadznya nggak diajak sih? Kok sesama wali santri nggak diajak? Nah, itu yang perlu. Jadi mungkin kalau misalkan boleh ini sekalian usul, diinventarisir. Ya, wali santri ini kemampuannya apa? Ya, ada yang mungkin kontribusi secara finansial kecil, tapi bisa kontribusi yang lain. Ya, kontribusi skill, jadi ini jadi milik bersama. Ya. Jadi punya sense of belonging, kepemilikan bersama, rasa untuk memiliki, sehingga nggak ada yang lepas tangan. Itu mah urusan pondok, itu mah urusan, enggak, karena dampaknya ke anak-anak kita juga, ya, ke santri kita, ke generasi kita. Kalau sekali tercoreng semua. Ya, apalagi sekarang pesantren iniin sarang teroris lagi kan, berat kita nih di pondok nih, udah dituduh sarang teroris, terus banyak pondok menghasilkan pengangguran, terus lagi banyak kasus-kasus, ya, pelecehan dan lain sebagainya di pondok. Itu berat banget pondok. Nah, sekarang secara moral kita yang ada di pondok itu punya kewajiban moral untuk menunjukkan dari pondok sini lahirnya santri-santri mandiri loh. Mandiri dari sisi apa tadi? Dia punya kemampuan entrepreneurship.
yang berawal dari leadership. Dia bisa ngurus perkebunan, dia bisa ngurus media, dia bisa ngurus peternakan, dia bisa ngurus organisasi dan lain sebagainya. Makanya kalau belum ada, kalau bisa dibuat tuh unit kegiatan santri. Ya, dia tetap menghafal, dia tetap ikut kajian, tapi ada yang dipikirkan dia tentang hidup. Ya, gimana nih cara memanage teman-teman? Kalau yang lebih sederhana kita bikin klub futsal misalkan, itu sederhana ya. Latihan futsal mungkin nggak usah jadi atlet, tapi mengelola klub itu sebuah urusan juga, sebuah bisnis juga. Ya, ngurus tentang seragam, ya, anak-anak biar terbiasa ngurus seragam. Kalau bisa dia yang nego sendiri, datang ke percetakan, ke konveksi, urus sendiri, bikin timnya. Siapa pengurusnya, siapa pengelolanya. Ya, jadi dia punya pengalaman. Saya dulu waktu SMA tuh selalu berusaha nyari, saya pengen datengin perusahaan, saya masih SMA, saya datengin, Pak saya dari SMA ini, bukan tugas sekolah, saya pengen ketemu sama manajer, boleh nggak Pak? Ada perlu apa ya dia tugasnya? Enggak, saya pengen diskusi Pak, pengen wawancara. Kalau nggak boleh ya nggak apa-apa, yang penting saya udah coba. Tapi ketemu sama yang pejabat rendahannya lah, manajer rendahan. Tapi itu udah upaya, ya. Apalagi kalau bisa difasilitasi. Ya, pengalaman-pengalaman itu. Jadi kemandirian itu, dan mungkin juga nanti kita bisa sama-sama searching, dilihat bagaimana hasil-hasil santri-santri berprestasi di luar, kemudian kita rumuskan bagaimana itu bisa diwujudkan di sini. Atau kita bisa searching lagi, lihat contoh-contoh model pondok-pondok yang berhasil mandiri. Jadi kalau pondoknya mandiri, nanti lebih mudah mentransfer jiwa kemandirian kepada santri-santri. Ya, asal santrinya dikasih frame juga, ya, cara berpikir bahwa kemandirian ini bukan hal yang mudah. Kemandirian ini ada prosesnya. Ya, sama seperti ada istilah kalau di wirausaha, ada orang tua kaya, orang tua miskin. Orang tua kaya bukan orang yang punya kekayaan kemudian anaknya cuma berleha-leha dan menikmati kekayaan, tapi yang mengajarkan bagaimana melanjutkan urusan bisnis ayahnya dan bisa mengembangkan. Apalagi zamannya terus berubah, model bisnisnya berubah. Ya, orang tuanya bisnis penjual jam tangan, sekarang jual jam tangan nggak banyak. Orang tuanya bisnis es batu zaman dulu di pasar, bisnisnya udah nggak ada lagi. Banyak hal-hal yang sudah harus berubah karena kondisi zaman. Tapi kalau kita punya mental, kita bisa menyesuaikan diri. Kalau kita nggak punya mental itu, ya cuma mewariskan sekadar keterampilan misalkan, ya, kan ada mewariskan keterampilan, ilmu, ya. Pemikiran sama akidah aja sekarang tuh kita diuji dengan pemikiran-pemikiran baru. Kalau kita nggak mempersiapkan diri dengan berlatih, nggak punya mental tadi jihad, nggak punya semangat ikdat untuk terus belajar, itu kita nggak bisa menghadapi tantangan zaman. Ya. Perdebatan yang saya kadang-kadang miris di medsos, masih perdebatan cuma zamannya Wahabi sama Asy'ari, teologi, akidah asma wa sifat versus sifat 20, begitu terus dari zaman dulu. Padahal itu perdebatan ya memang perdebatan yang pernah ada, tapi apa perlu dilanjutkan? Ya, sementara sekarang banyak pemikiran-pemikiran baru, perdebatan-perdebatan yang menguasai alam pikiran anak muda, generasi sekarang. Ya, berpikir tentang nggak mau punya anak, ya, berpikir untuk mengasuh, mengadopsi boneka arwah, ya, sekarang. Jadi berpikir untuk menikah dengan apa tuh itu ada ya, pokoknya zaman sekarang itu zaman yang penuh keanehan. Dan banyak juga, maksudnya nggak sedikit itu lulusan pondok yang mengalami hal-hal seperti itu. Ya. Kita tidak berharap di sini kita udah bagus, tapi ternyata karena bagusnya cuma di sini, ya, jadi dianggapnya pondok ini final. Prestasi, oh sudah selesai nih hafalan, oh sudah selesai nih penguasaan pelajaran. Padahal di sini kan persiapan ya untuk menghadapi kehidupan. Jadi nanti kayak orang lulus ya, kadang-kadang lulus di wisuda, lulus sekolah, lulus kampus. Saya suka agak nyinyir juga sama teman-teman kalau
C pengangguran baru, saya juga gituin. Jadi sudah selesai kuliah, senang. Padahal itu menandakan dia lepas dari status tadinya pengangguran terselubung, jadi pengangguran yang terbuka. Tadinya nganggur tapi karena mahasiswa masih dimaklumin. Setelah lulus berarti kan udah bukan mahasiswa lagi, jadi pengangguran murni. Terus dia bahagia. Nah itu sama kayak gitu. Sudah menyelesaikan ini tuh latihan, sama kayak Ramadan juga ya. Ramadan itu kan bulan jihad, bulan persiapan. Pertarungan di Ramadan itu pertarungan uji coba. Ya. Latihan itu pertarungan di medan latihan. Selesai Ramadan itu bertarung di alam nyata, yang mempertahankan semangat Ramadannya, semangat tilawahnya, semangat puasanya dan lain sebagainya. Setelah Ramadan itu uji coba yang sebenarnya. Bukan sudah selesai akhirnya pas bulan Syawal. Nah, itu sama ya, kesalahan framework. Kita nggak memikirkan bahwa ini tuh kita sedang belajar, ini tuh kita lagi persiapan. Ini kita ada di madrasah tarbiyah, madrasah jihad untuk bagaimana kita menghadapi kehidupan, gimana generasi kita supaya menjadi generasi yang tidak diafan tadi, tidak lemah. Ya, tapi jadi mukmin yang qawi. Ya, jadi imamul muttaqin, jadi pemimpin orang bertakwa. Orang bertakwa banyak di luar pondok, banyak orang bertakwa. Tapi gimana jadi imamnya? Ya, orang Islam banyak di Indonesia, tapi gimana jadi pemimpinnya? Itu problem kita itu. Dan kalaupun kita tidak menyelesaikan problem, minimalnya jangan jadi penambah problem. Nah, itu aja. Mungkin itu aja, Ustaz. Bisa diskusi dulu atau itu saya cukupkan untuk materi pengantarnya. Langsung mau tanya jawab tuh? Boleh sambil langsung tanya jawab. Silakan dari Bapak Ibu. Dari online ada nggak nih? Oh, di chatting online ya. Ya, mungkin yang dari online silakan, boleh lewat chat atau open mic, kayaknya kedengaran juga insyaallah. Berarti sedang merenungkan ya apa program-program yang harus dibuat. Ya, nggak apa-apa kalau misalkan nggak ada yang bertanya. Intinya dari apa yang saya sampaikan ini, kesimpulannya persiapan itu nggak cuma satu aspek. Ya. Dan ketika kita membahas pondok itu sebagai pusat pembelajaran. Ya, pembelajaran kalau kemarin pembagiannya itu pembelajaran keterampilan dan pelajaran ilmu, itu bukan tujuan akhir pondok itu. Jadi prestasinya itu bukan ada di pondok. Prestasi itu nanti ada di luar. Ya, keberhasilan itu bukan ada di pondok. Keberhasilan ada setelah di pondok. Ya. Jadi jangan salah menjadikan ukuran. Ya. Kadang-kadang kita terlalu cepat berpuas diri. Ya. Belum ikut perlombaan baru menang latihan, terus sudah menganggap diri juara, kan lucu. Kita lagi latihan lari nih, tapi olimpiadanya belum. Wah, udah juara, udah ngalahin semua teman-teman. Kan teman-teman dikalahin, bukan musuh temen. Tapi nanti pas lawan musuh belum tentu menang, dan pada faktanya nggak pernah menang malah gitu kan. Jadi ini yang jadi miris. Kalau kita cuma berdiam diri, kalau kita cuma menjalankan hidup apa adanya, apalagi menyerahkan gimana pondok aja gitu ya. Jadi kalau saya sarankan sih kritis tapi solutif ya. Kebijakan program-program itu dikritisi,
tapi harus dikasih solusi, kasih usulan, dimusyawarahkan. Karena ini terkait dengan kalau saya di komunitas homeschooling itu ceritanya gini, kalau keluarga nggak ada musyawarah antara suami istri, gimana kita mau merencanakan program untuk anak-anak? Ya, cuma sepihak doang, nanti yang lain nggak setuju atau nggak cocok. Nah, kalau di pondok berarti posisinya kan karena ada mandat, ya, peralihan status pengasuh dari orang tua pindah kepada pengurus pondok. Masa sih nggak ada musyawarah? Ya, kita percaya aja 100%. Ya boleh aja sih kalau kenal akrab ya, sama ustadznya kenal akrab, udah deh percaya aja. Kayak kalau kita kadang-kadang kita ke orang tua udah tahu ya, titipin anak udah tahu lah, pasti pola asuhnya begitu. Itu pun kadang-kadang masih pesen ya, bilangin ma kalau ini tolong anaknya gini itu masih suka ada pesannya. Nah kalau kita nggak ada pesan-pesan, nggak ada persiapan, apalagi kalau misalkan lulusan di sini usia berapa sih? SMP dan SMA ya. Jadi lulusannya aja udah usia mungkin bisa balik ya, sudah balik. Sudah balik itu dalam ajaran Islam asalnya itu sudah tidak dibiayai lagi. Ya, berarti mandirinya harusnya udah selesai tuh, sudah keluar dari pondok, udah nggak perlu dikasih duit lagi, kasarnya gitulah. Ya, balik itu mandiri, kemudian bisa juga menikah. Nah, itu salah satu contoh balik itu siap menikah, siap hidup sendiri, misalnya misah gitu, maksudnya misah, tinggal sendiri, nggak sama orang tua, itu balik ya, salah satu ukurannya. Kalau belum bisa ya harus diupayakan, jangan sampai kita cuma istilahnya apa ya? Ya diem aja. Nunggu habis pondok nanti ke pondok mana lagi nih? Nah, kayak ada teman saya agak naif juga pikirannya gitu. Yang penting bisa makan gratis karena di pondoknya gratis. Jadi saya bisa agak ringan. Ya. Kalau itu karena pertanda dia berat sedang berjuang, kemudian tidak sanggup, itu pun nggak boleh keluar kata-kata pesimis kayak gitu ya. Harusnya dengan kesedihan dia nitipin ke pondok. Tolong Ustadz saya nggak mampu, tolong saya ini berarti aib ya, tidak mampu membiayai anak, tidak bisa menafkahi anak itu berarti aib ya, malu kita di hadapan manusia dan di hadapan Allah juga ya. Masa udah dikasih amanah kita nggak berusaha. Lain halnya kalau kita udah berusaha ya, kayak contoh orang yang udah sampai sakit ya. Saya baru semalam dengerin YouTube ada orang yang sakit diurus sama istrinya, itu contoh dia nggak bisa kerja lagi, memang sudah terbaring aja, sehingga beralih tuh yang kerja akhirnya istrinya, dan itu banyak kasusnya. Itu bukan aib ya, dia sakit tapi ke orang yang sehat misalkan terus nggak ngapa-ngapain ya. Kadang-kadang saya nih lihat orang ngojek aja deh, cuma label doang, ngojek aja padahal pengen main, pengen nongkrong di pangkalan ya. Paling penumpangnya ada berapa sih sehari? Beda dengan yang ojek online, dia buka aplikasi berebutan terus, order lagi, itu namanya bisnis, sibuk. Dengan ojek pangkalan yang nggak ngapa-ngapain, main catur, ngopi, ya 1-2 sehari, pulang ya cuma dapat segini mah misalkan. Padahal itu sehari-hari tuh bisa ngapa-ngapain dia tuh, pegang HP bisa apa dan lain sebagainya, bisa berkarya ya sampai beberes lingkungan dan sebagainya. Intinya jangan sampai nggak bisa ngapa-ngapain, dan ini akan jadi beban ya. Semakin banyak generasi yang lemah, itu akan jadi beban buat masyarakat, buat umat Islam ya. Umat Islam akan semakin dipandang sebagai buih di lautan, karena semakin banyak jumlahnya, semakin banyak anak, semakin banyak santri, tapi ternyata tidak diperhitungkan, tidak mampu membuat arus ya, hanya terombang-ambing ke sana kemari, ikut arus ke sana kemari, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Jangan sampai kita menganggap ini selesai ya. Saya lihat ada beberapa pondok baru berdiri mewah dan dengan bangganya menunjukkan fasilitas kita tinggalnya, kamarnya ber-AC, ustadznya ruang belajarnya gini dan lain sebagainya, dengan teknologi. Tapi ternyata penggunaan teknologinya sebagai pengguna, bukan sebagai pembuat, bukan sebagai kreator ya. Beda dengan pondok yang ada tuh di daerah Jawa sana, pondok IT. Jadi dia ya di situ berkarya di bidang IT. Bukan cuma ini fasilitas lu ada komputer, kita ada internet
Ya, di pondok sini belajar lewat online. Ya, kita pengguna Zoom ini pengguna, tapi nggak pernah memikirkan gimana bisa punya teknologi sendiri gitu dan lain sebagainya. Itu PR-nya masih banyak. PR umat banyak, kita ambil atau kerjakan salah satunya saja. Atau kalau bisa 2 atau 3 lah. Apa nih kemandirian di bidang apa? Ya, kita belum berbicara kedaulatan. Ya, mandiri itu di atas standar, tidak menyusahkan orang. Ya. Beda lagi kalau berdaulat. Berdaulat itu bisa menentukan nasib lebih besar lagi. Ya. Berdaulat, ya, manusia yang berdaulat itu bahkan posisinya itu dia bisa menolong orang lain. Ya. Jadi santri-santri kita mudah-mudahan bisa ke sana. Baik, cukup. Kalau nggak ada yang itu ada yang mau tanya, mangga Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Sebenarnya saya bukan mau bertanya, ingin menambahkan salah satu permasalahan kita dalam parenting, permasalahan kita di masyarakat, permasalahan di anak kita yang kadang ada susah atau seperti kemarin minggu kemarin judulnya gagal dalam Ya, gagal dalam ya. Ini sebenarnya sudah mengingat kita ini hidup di negeri yang lebih kuat budaya daripada syariat Islam ya. Kita hidup di negeri yang mana syariat Islam tidak diberlakukan dan lebih condong umat Islam itu kuat kepada budaya, sedangkan untuk Islam yang secara kafah, yang asli sunnah wal jamaah, yang salah gitu, yang lebih ke ininya kan sekarang ya salafi gitu, Islam yang mengikuti undang-undangnya seperti sahabat. Tapi kebanyakan kalau sini kita kan Islam kita mengikuti nenek moyang. Nah, ilmu-ilmu nenek moyang yang kita ikuti itu ya berdasarkan kebanyakan ya Hindu, Buddha, dan animisme. Nah, disinilah sebenarnya permasalahan kita di Indonesia ini. Sebenarnya bukan Indonesia aja, mungkin umat-umat Islam yang semuanya berdasarkan dulu sebelum mereka mengenal Islam, mereka mengikuti budaya masing-masing. Ya contohnya ya pada perkebunan atau ya juga kita yang umat Islam yang melakukan amalan Islam tapi tidak sesuai syariat. Nah ini sebenarnya permasalahan untuk kita dalam hal mendidik anak. Kenapa anak kita gagal? Kenapa ada anak indigo? Atau ada kenapa anak yang susah diatur atau susah dikasih nasihat atau susah kita kasih pendidikan. Nah, sebenarnya sih permasalahannya itu ya ada dari nenek moyang kita. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa setiap manusia yang dilahirkan ke itu Allah akan memberikan 2 pendamping, satu dari malaikat, yang satu pendamping dari bangsa jin atau dari korin. Dari 2 korin ini disinilah kalau dari korin yang dari malaikat itu memberikan yang sifat-sifatnya kebaikan, ya. Sedangkan yang korin dari jin
itu lebih condong untuk yang membisikkan suatu kesesatan kepada manusia, seperti yang iblis sudah minta perjanjian kepada Allah bahwa minta izin untuk menyesatkan anak Adam. Nah, dari 2 korin ini ada tambahan banyak lagi korin-korinnya. Ini itu dari amalan-amalan ya. Kalau kita yang umat Islam, amalan-amalan yang tidak sesuai syariat, kalau membaca suatu amalan ayat-ayat Quran yang jumlah-jumlah tertentu dengan niat bukan ibadah. Pokoknya niat saya supaya begini, supaya bisa ini, supaya bisa itu. Nah, disitulah muncul korin. Korin yang disebut itu adalah kodam ya. Kalau dalam cerita kodamnya, jadi yang bisa jin yang masuk yang menjadi pendamping kita karena amal-amalan kita. Nah, ada juga yang kodam yang diminta pada dukun atau kepada dua kiai-kiai, minta kiai saya minta penjaga, dukun saya minta penjaga, saya mau merantau, saya minta penjaga pelindung supaya saya aman. Dan itulah suatu kesyirikan yang mayoritas yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia. Nah, inilah jadi permasalahan buat kita di negeri ini dalam hal mendidik anak, maupun mendidik anak maupun diri kita sendiri. Nah, di sini lah di mana kadang ada anak yang indigo ya, kita lebih umat Islam mayoritas lebih wah itu suatu anugerah, anak saya bisa begini, bisa gitu. Padahal itu adalah musibah ya, karena Allah memberikan ujian dengan cara ya itu peluang untuk suatu kesyirikan. Nah, jadi mungkin kalau dari selama ini saya ikuti parenting atau psikolog, tidak ada satu pun yang mendukung masalah ini. Karena bukan ini untuk mungkin ya dari kita mayoritas salah juga tidak terlalu care ya dengan hal ini, dengan hal kesyirikan yang berasal yang khodam ini atau ya gangguan setan melalui khodam. Kalau dari ininya dari pakar-pakar ruqyah yang saya ikuti, mayoritas 90% penyakit manusia itu berasal dari setan. 10% itu ada dari manusia itu sendiri. Nah, inilah yang kebanyakan kita kadang sakit perginya ke dukun, kita sakit perginya ke kiai, tapi walaupun ke kiai tapi ya sama aja dukun berkedok ustaz. Mereka tidak melakukan amal-amal yang sesuai syariat. Mereka lebih condong berkolaborasi juga dengan bangsa jin untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi kalaupun ada anak-anak kita yang di sini, oh ini anak saya kok susah ya, padahal dia udah sendiri, apalanya susah apa, atau ini anak saya kok kabur terus nggak ada betah di pesantren. Nah, itulah kita sebagai orang tua mungkin harus flashback ya untuk ininya ke atas kita, ke nenek moyang kita atau dari bapak kita, kakek kita atau dari kakek buyut, apakah mereka ada memakai amalan-amalan yang melanggar syariat. Nah, itulah yang harus kita selesaikan, itu yang harus kita bersihkan. Karena kalau khodam yang berasal dari amal-amalan itu, kalau pemain dah keturunan dari nenek moyang, itu agak susah ya mungkin untuk kita. Mungkin di sekarang sudah banyak ya praktisi ruqyah itu dengan Jin nasab ya, jin nasab gitu ya. Jin nasab itu memang agak susah. Karena walaupun mereka jin dari bangsa jin, kalau tidak amalan itu berasal dari mereka datang dari amalan-amalan yang berdasarkan Islam atau Al-Quran, itu ya istilahnya kalau kita ruqyah pun kita bisa menertawakan kita, dia lebih fasih bahasa bacaan Al-Qurannya. Ya. Nah, itu ya kesulitan. Makanya untuk menghadapi hal seperti ini ya mungkin kalau bukan salah dulu di sini angkatan 3 atau 5 ada ini ruqyah ya, saya dari
suka tubuh usaha sih kalau salah satu. Oke. Nah, kalau mungkin boleh saya sarankan mungkin kalau kita di sini adakan lagi itu praktek-praktek rukyah ya untuk meningkatkan santri-santri kita supaya Usulan, bisa Ustaz. merukyah mandiri, sebenarnya rukyah mandiri atau merukyah yang mana yang mohon maaf ya dari orang tua di sini atau dari orang moyangnya ada yang umumnya kiai dia punya yang banyak datangin orang untuk minta tolong ini atau yang mohon maaf yang masih ada melakukan apa yang memiliki penyakit sipilis atau TBC ya, TBC ya.